Pendidikan Agama Islam kelas PID semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Hukum Islam yang diampuni oleh Bapak Mufti. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh beliau pada semester 2 dan dijelaskan juga oleh teman-teman saya pada presentasi kelompok. Jadi saya akan What the fuck? semuanya materi itu. Lalu di akhir video saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pentingnya matkul ilmu pendidikan Islam dalam perkuliahan, terutama dalam jurusan pendidikan agama Islam. Tidak perlu berlama-lama, langsung ke videonya. My God! Yang pertama itu ada sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu kan bersumber yang pertama itu dari Al-Quran, lalu hadis, dan ditunjang oleh ijma dan qiyas, dan pengalaman yang dialami oleh para ulama. Nah, yang menjadi prinsip dasarnya itu adalah tauhid, yang dimana yaitu menanamkan keesaan Allah sebagai pusat nilai. Nah, selain itu juga prinsip juga memiliki keseimbangan dan kebebasan bertanggung jawab dan memiliki akhlakul karimah yang menjadi pilar penting di dalam pendidikan Islam. Lalu nilai-nilainya juga mencakup kejujuran serta mempunyai rasa yang amanah dan mempunyai rasa penuh keadilan dan kasih sayang yang besar, dan yang semuanya itu menjadi dasar pembentukan karakter muslim sejati. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam itu kan adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam aspek iman, ilmu, dan amal. Orientasinya itu tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Nah, pendidikan Islam itu menekankan pada pengembangan potensi spiritual, intelektual, dan emosional dan fisik secara seimbang. Jadi mereka itu mencakup semuanya itu dengan secara seimbang. Lalu dengan ini peserta didik itu diarahkan menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan produktif, dan berakhlak yang mulia. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar belajar teori, tetapi kita juga belajar untuk menjadi insan kamil yang baik dan berakhlak karimul yang baik. Lalu seterusnya ada kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, kalau kita membahas kurikulum itu kan bagaimana caranya seorang pendidik itu atau bisa menjadi figur yang baik. Nah, kurikulum dalam pendidikan Islam itu bersifat integratif dan fleksibel. Nah, yang dimana fleksibel itu mencakup materi keislaman seperti akidah, ibadah, dan akhlak, serta ilmu umum seperti sains, teknologi, dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Nah, jadi kurikulum yang ada di pendidikan Islam itu tidak hanya mencakup atau tidak hanya fokus dalam Islamnya saja, tetapi memang ada kurikulum yang menekankan pada pelajaran umum, tetapi pasti ada nilai-nilai unsur Islamnya. Misal kalau sains itu kita masuk ke dalam fikih. Sains itu kan sama dengan kalau kita masuknya biologi, kita tuh menjadi praktek yang dimana sering kali dilakukan, yaitu praktek munajah. Seperti itu contohnya.
Itu yang dinamakan dengan tujuan orientasi dalam pendidikan Islam. Nah, yang seterusnya itu metode dan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam, yang dimana itu metode yang digunakan yang antara lain seperti ceramah, diskusi, hafalan, keteladanan atau yang bisa kita disebut uswah, lalu pembiasaan, dan praktek langsung. Nah, kalau misalnya praktek langsung itu seperti adanya pembiasaan dalam sholat duha, yang dimana sering dilakukan dalam SD, SMP, atau juga bisa praktek dalam, misalnya kalau SMP itu praktek sholat duhur, jadi kayak pembiasaan sholat duhur. Jadi kan anak SMP itu sekolahnya sampai sore, jadi yang dimana mereka itu tentu harus sholat di sekolah seperti itu. Nah, itu menjadi pembiasaan yang baik dalam metode pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, kalau untuk ceramah itu kita bisa mengadakan lomba-lomba cilik atau lomba-lomba yang menyenangkan dalam berceramah, tidak hanya berceramah yang kondisinya sangat serius. Nah, seperti itu. Kalau diskusi, kita bisa menjadi ruang lingkup diskusi yang baik. Misalnya kita membahas tentang modern, zaman sekarang modern, tetapi ada bau-bau yang berunsur dengan agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk pendekatannya adalah humanistik, yang dimana ada transformatif, yang artinya pembelajaran berpusat pada siswa, namun tetap dalam bingkai nilai Islam. Jadi kita menyerahkan metode itu keinginan siswa agar kenyamanan itu tetap ada, tetapi kita harus tetap sebagai pendidik harus menetapkan pendidikan Islamnya, karena kan kita sebagai pendidik yang bernuansa Islam gitu. Lalu tujuan metode ini adalah untuk membentuk karakter dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastinya tujuan ini tuh agar siswa atau mahasiswa bisa menerapkan di kehidupan nyata. Jadi tidak hanya di sekolah pembiasaan, misalnya pembiasaan baca Al-Quran, baca ini, jadi menjadi kebiasaan itu juga di rumah, seperti itu. Seterusnya kita membahas tentang pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, dalam Islam itu pendidikan disebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, dan mursyid, yang dimana seorang pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga menjadi teladan akhlak yang baik dan pembimbing yang spiritual. Lalu juga menjadi tanggung jawab pendidik yang sangat besar, karena kan kita sebagai pendidik harus berperan dalam membentuk generasi umat Islam yang unggul dan beradab. Meskipun kita menjadi pendidik di era modern, di era anak-anak Gen Z, yang dimana mungkin nilai-nilai Islam itu kurang dilihatkan, tetapi kita sebagai pendidik yang mengerti akan pentingnya nilai Islam, kita harus mentransfer ilmu umum dengan ilmu Islam. Jadi harus setara. Lalu kita lanjut ke dalam peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kalau perspektif peserta didik adalah amanah dari Allah dan memiliki fitrah tauhid tentunya. Nah, tugas pendidikan itu adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik itu di dalam akal, hati, jasad, agar menjadi pribadi yang utuh. Nah, mereka juga harus diperlakukan sesuai dengan usia, minat, dan perkembangan psikologisnya, serta didampingi agar bisa menemukan jati diri sebagai hamba Allah. Jadi perspektif didik dalam pendidikan agama Islam itu mengajarkan harus mendidik peserta itu dengan penuh
kesabaran dan sesuai dengan kapasitas otak yang dimiliki siswa tersebut. Lalu kita sekarang membahas tentang lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Nah, di dalam lingkungan dan lembaga pendidikan Islam kan pendidikan Islam berlangsung dalam 3 lingkungan. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, yang ketiga itu masyarakat. Nah, lembaga formal seperti itu kan ada di dalam madrasah atau pesantren, yang dimana serta informalnya itu seperti TPA, majelis taklim, dan halaqah. Semua itu kan berkontribusi di dalam membantu karakter Islam. Sinergi antaranya, ketiganya sangat penting agar peserta didik mendapatkan pendidikan yang menyeluruh. Nah, di dalam lingkungan dalam lembaga pendidikan Islam itu terutama itu ada pesantren. Nah, pesantren itu kan benar-benar mencakup tentang nilai-nilai Islam itu sangat baik daripada kita hanya belajar di sekolah biasa atau sekolah umum, yang dimana sekolah umum itu hanya poin utamanya saja, tidak mencakup bagaimana fikih itu, bagaimana hudud itu harus baik dan benar itu bagaimana, atau misalnya kita tuh harus berperilaku doa-doa itu apa aja. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut membahas tentang evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam itu mencakup kognitif, afektif, dan psikomotif. Nah, lebih dari sekedar nilai angka, evaluasi itu kan juga melihat perkembangan spiritual dan akhlak peserta didik. Lalu juga tujuannya itu kan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Nah, jadi secara evaluasi di dalam pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar marah-marah saja, tetapi seorang pendidiknya pun dibuat mengerti. Kamu harus bisa memporsikan amarah kamu kepada siswa. Jika halnya siswa itu memang tidak melakukan kesalahan yang fatal, seharusnya kamu bisa menasehatinya saja, tidak terlalu keras. Jika memang benar-benar dia melakukan kesalahan yang benar-benar, kamu tidak perlu untuk melakukan kesalahan secara mental, tetapi ya kita bicarakan dengan baik-baik dengan secara kekeluargaan. Nah, seperti itu. Why are you running? Why are you running? Yang selanjutnya ada integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan. Nah, Islam kan memandang bahwa ilmu itu bersifat holistik, tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dan agama. Lalu, setiap ilmu kan itu baik sains, matematika, lalu maupun sosial, dapat menjadi jalan mendekatkan kita atau diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lalu integrasi ilmu itu kan dalam Islam adalah upaya menghadirkan pendidikan yang bermakna, tentunya relevan bagi semuanya dan bernilai ibadah. Lalu selanjutnya pengembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, dunia pendidikan Islam itu harus terus berkembang. Inovasi bisa dilakukan dalam hal media pembelajaran seperti pada metode, kurikulum, hingga teknologi digital. Namun setiap inovasi tetap harus berpijak pada nilai-nilai Islam agar tidak menyimpang dari tujuan utama pendidikan untuk membentuk manusia beriman dan berilmu. Jadi meskipun kita mengikuti teknologi atau pembelajaran modern, tidak sepenuhnya harus seperti itu.
Jadi harus berpijak pada tujuan utama kita sebagai pendidik yang bernuansa Islam. Selanjutnya, ada isu dan tantangan kontemporer dalam pendidikan Islam. Nah, kan pendidikan Islam itu saat ini menghadapi tantangan besar seperti adanya globalisasi, lalu juga ada sekularisasi, lalu juga ada radikalisme, lalu juga ada teknologi yang cepat berubah. Nah, hingga kritis yang dialami generasi muda itu sangat bermoral. Jadi krisisnya itu sangat moral. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pendidikan Islam itu harus bersifat kognitif atau harus bersifat adaptif dan responsif, namun tidak kehilangan identitas pendidikan Islamnya. Dan perlu adanya pendekatan kritis itu dan kontekstual, lalu adanya kolaboratif agar nilai-nilai Islam tetap relevan dalam dunia modern. Seperti itu. Nice. Oh my God! Wow! Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi yang sudah Bapak Mukti jelaskan dalam pelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya sudah meresuminya dengan sebaik mungkin. Sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Lalu tidak cukup sampai di sini, saya akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana pentingnya mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam terhadap perkuliahan. Ini juga salah satu menjadi acuan Bapak Mukti untuk tugas ini. Jadi saya harus memberikan pendapat saya. Nah, kalau untuk pendapat saya tentang pentingnya mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dalam perkuliahan, terutama pada jurusan Pendidikan Agama Islam itu, jadi ini tuh sangat penting banget dipelajari dalam perkuliahan. Apalagi kan kita sebagai pendidik itu, atau kita yang lulusannya akan menjadi guru atau pendidik, kan tidak akan hanya atau cuma-cuma mengajari soal ilmu agama saja, tetapi kan kita juga butuh gimana caranya membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian siswa secara utuh. Jadi tidak hanya membentuk karakter murid itu dengan bernuansa Islam, tapi harus pada porsi yang baiknya saja. Lalu kita juga diajak buat ngerti gimana proses mendidik dari sudut pandang Islam, mulai dari tujuan, metode, sampai pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini kan penting banget ya, supaya pendidikan yang kita bawa itu nggak cuman soal teori, tapi juga ada nilai makna yang bisa dibawa ke kehidupan nyata. Nah, apalagi kan di zaman sekarang banyak banget tantangannya kan, kayak mulai dari krisis moral hingga pengaruh negatif dari teknologi. Terus pendidikan ini bisa menjadi jalan buat memperbaiki kondisi generasi muda. Nah, jadi ilmu ini bukan hanya tentang penting banget gitu, tetapi juga bisa relevan dan sangat dibutuhkan oleh siswa masa dini atau mahasiswa seperti kita, yang sangat dibutuhkan untuk saat kita mentransfer ilmu tersebut. Nah, sekian pendapat saya tentang pentingnya mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dalam perkuliahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.